Sebenarnya siapa sih yang pantas untuk memimpin negeri ini? Ini pertanyaan lagi-lagi. Dengan situasi yang sangat kompleks, kamu dikasih 3-4 tadi itu, which is kamu harus ngontrol polisi, ngontrol tentara, ngontrol guru, dosen, pedagang, bea cukai, semuanya itu keluar angka 3-4 ini. Siapa yang punya passion untuk mengendalikan ini tanpa memiliki cawe-cawe dan seterusnya? Sangat ruwet. Kembali ke konteks Pilpres ini, warningnya apa? Banyak calon yang kelihatan seperti itu. Forecastingnya apa? Dia kalau berkuasa cenderung 10 tahun dan kita kemudian akan terpuruk. Problem solvingnya apa? Yes, of course you have to be one who have a good choice, yaitu Anies. Yaitu Anies. Semua lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis nggak bayar. Subscribe. Saya kebetulan bukan kebetulan, memang saya sarjana fisika. Oki juga sebenarnya backgroundnya fisika, jadi pikirannya lagi sangat kompleks gitu. Kalau orang fisika itu teorinya complexity. Di banyak tempat saya selalu mengingatkan, saya kemana-mana keliling dunia. Saya hanya pakai teori satu aja. Ke KPK juga saya bawa teori complexity. Ya kan, teori complexity sangat sederhana lah. Tornado di California itu bisa terjadi karena ada kupu-kupu mengempak di Meksiko. Ya kan? Kamu bisa sukses karena hal kecil, kamu bisa gagal karena hal kecil. Nah, saking tidak kompleksitinya, ada pimpinan KPK nggak paham bahwa dia nggak boleh ketemu dengan orang yang berperkara. Mudah-mudahan besok dia dipanggil, dan saya bilang kemarin kepada penyidik kalau bisa dia langsung ditahan besok. Ya kan? Pekerjaan yang paling memalukan. Kepala Pemberantasan Korupsi diduga melakukan pemerasan, which is menurut Undang-Undang KPK, Anda tidak langsung tidak boleh bertemu dengan orang yang sedang berperkara dengan alasan apapun, nggak boleh ketemu. Nah sekarang kalau saya kembali ke negara pun ini sekarang udah kayak begitu. Bahkan kalau kita mau jujur, yang belum diatur itu apa sekarang di negeri ini? Kamu tanya ke Pemda Semarang, pasti ada aturan yang namanya Perda dilarang membuang sampah. Ada perdanya itu. Semua kota di Indonesia. Tapi kamu tahu sekarang sampah plastik di mana-mana? Bukan kita nggak punya tempat sampah. Nah, persoalannya ini yang saya maksudkan tadi, kompleksiti kita untuk melihat seorang pemimpin itu, Anda masuk nggak? Karena kelihatan kita kan agak menukik ke situ sebenarnya. Anda melihat seorang figur itu kompleks nggak? Atau ada linear aja berdasarkan spanduk yang dicetak banyak-banyak di jalan gitu? Atau Anda hanya melihat karena dia masuk ke gorong-gorong gitu? Ya kan? Jadi melihat sesuatu itu Anda harus detail. Tadi Pak Habil sudah melihat, saya mau sekarang melihat begini. Anda kalau bicara kompleks harus detail. Ya kan? Kupu-kupu yang mengempak aja Anda harus lihat gitu. Otherwise kamu bencana tornado terjadi, kamu terangkat rumah kamu ke atas. Demikian juga kalau kita gagal memilih pemimpin yang besar, nanti kita yang baik ya, yang berintegritas, kita akan selesai begitu aja. Dan 10 tahun ruginya, karena cenderung pemimpin itu 10 tahun. Jadi yang saya maksudkan kompleks itu adalah, tadi Pak Abil sudah menjelaskan, siapa sih sebenarnya pemimpin kita ini yang punya passion untuk kemudian tidak korup? Siapa sih pemimpin kita nih yang jelas mempunyai key performance indicators? Tahu ya teman-teman ya? KPI itu ya. Kalau saya dulu masuk KPK itu, begitu masuk saya janji KPI saya 300 per tahun. Gue penjarain orang 300 setahun. OTT gue doublein gitu. Itu KPI. Kamu pernah lihat gak sekarang ini calon presidenmu ini yang bakal punya passion untuk melihat KPI? Tadi kan Pak Yasin juga cerita kita di atas dengan Nadib. Tadi kita cerita nelayan presiden, salah satu calon presiden, kalau kamu nggak mau sebut namanya, kamu cari saya sendiri. Salah satu calon presiden itu mengatakan bahwa nanti saya bercita-cita nelayan harus punya tabungan, petani harus punya tabungan. Itu KPI. Sama dengan Julia Gillard ketika jadi perdana. Nggak ada lagi orang aborigin yang nggak punya internet. Terukur berapa kilometer fiber optik harus dibangun. Jadi kalau orang bilang saya akan meningkatkan kesejahteraan, keamanan, itu bullshit. KPI-nya apa?
nanti saya akan ngomong kayak begini pasti didengar sama yang nggak ada di benang saya. Di benang saya ini kan ada satu calon nih, cuman gue nggak mau sebut. Kalau lu masa gue sebut tak. Iya kan? Ya, sebut. Jadi maksud saya gini loh, kalian harus melihat seseorang yang punya passion, memang KPI-nya itu, jangan lupa loh, untuk membuat KPI itu Anda harus detail. Kalau orang yang nggak detail, cuma yang gubrak-gubrak meja gitu, susah, itu nggak punya passion. Ini ada nyadap kali ya. Habis baterai. Jadi Anda harus melihat, kalau saya katakan kembali lagi, saya mendoktrin adik-adik atau teman-teman di sini salah besar. Karena kamu nanti masuk bilik suara antara kamu dengan Tuhan. Nggak bisa dua sutik-sutik. Saya hanya mengajak kamu berpikir bahwa yang namanya karakter dan integriti seseorang itu cenderung memang tidak berubah. Ini lama-lama nggak gua pakai nih. Karakter dan integriti kedengeran nggak? Jadi karakter dan integriti itu memang nggak bisa ditawar dengan baliho, nggak bisa ditawar dengan apa tadi undang-undang tadi. Dia dalam keadaan apapun, dia bertahan. Karena sustainable. Jadi kita berharap kalian juga begitu nanti. Ya saya berharap tentu salah satu di antara kalian ini jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Iya dong. Jadi kalau baterainya mungkin baterainya. Jadi kalau kita bicara sustainable, nah itu tadi dia akan pikir apa yang namanya KPI tadi. Orang yang belajar KPI itu dia harus detail. Orang yang detail itu orang yang punya passion, strong desire. Ya, sama dengan tadi saya bilang ada pimpinan KPK nggak paham undang-undang yang dia harusnya mengontrol dia, gitu. Sehingga kemudian dengan gampangnya melakukan sesuatu karena punya konflik of interest. Ini yang sangat berbahaya sebenarnya di negeri kita. Jadi sekali lagi teman-teman, adik-adik, jadi sekali lagi, kalau kita bicara dunia ini, saya harus menyampaikan ini di banyak tempat hal yang sama. Ya, jadi negeri dunia ini dibagi dari skala 1 sampai 100. Saya harus jelaskan ini, pasti kamu bosan lah. Udah pernah dengar saya ngomong di TV juga, pasti ngomongnya kayak gini. Kemarin di Gaspol juga saya ngomongnya kayak gini gitu ya, dalam nonton Gaspol kemarin ya. Bahwa skala 1 sampai 100 itu negeri kamu sekarang dikasih 34. Kamu bisa bayangkan 34 dari skala sampai 100 sampai 100. Dari skala 1 sampai 4, skala 1 sampai 100, negaramu dikasih angka 34. Ada 9 negara institusi di dunia ini yang menilai kenapa kamu dapat 34. Kamu di bawah Timor Leste, di bawah Singapura 80, di bawah Amerika 69, di bawah Malaysia 50. 34 itu dinilai banyak sekali. Perilaku polisi, perilaku tentara, perilaku hakim, perilaku jaksa, semua perilaku yang ada di Indonesia, swasta, politisi termasuk, ya kan? Salah satu varietas demokrasi itu mengukur demokrasi kamu itu hanya dapat 1/100 dapat angkanya 24. Oh bayangin cara kamu berdemokrasi dapatnya 24. Varietas demokrasi berpusat di Eropa, kamu dinilai 24. Karena mereka juga bingung, ada ujuk-ujuk anak-anak belum cukup umur menjadi presiden, itu bingung dia. Ya kan? Di ujung-ujung nggak ada yang namanya egalitarian, terus kemudian meritokrasi dan seterusnya. Itu kan ada di kepala mereka. Sehingga kemudian ada orang tiba-tiba nggak lewat kaderisasi jadi pimpinan. Itu merusak demokrasi. Itu merusak demokrasi. Nah oleh sebab itu, sebenarnya siapa sih yang pantas untuk memimpin negeri ini? Ini pertanyaan lagi-lagi. Dengan situasi yang sangat kompleks, kamu dikasih 34 tadi itu, which is kamu harus ngontrol polisi, ngontrol tentara, ngontrol guru, dosen, pedagang, bea cukai, semuanya itu keluar angka 34 ini. Siapa yang punya passion untuk mengendalikan ini tanpa memiliki cawe-cawe dan seterusnya? Sangat ruwet. Saya 30 tahun di dunia gelap, produk saya itu hanya 3 saja. Saya ngeliling informasi, keliling ke Pasifik, kemana-mana, dalam international crime. 3 aja produknya itu, warning, forecasting, problem solving. Itu aja, 3 itu. Saya dapat informasi selalu pakai ini, warningnya apa, forecastingnya apa, problem solvingnya apa. Kembali ke konteks Pilpres ini, warningnya apa? Banyak calon yang kelihatan seperti itu. Forecastingnya apa? Dia kalau berkuasa cenderung 10 tahun dan kita kemudian akan terpuruk. Problem solvingnya apa? Yes, of course you have to be one
who have a good choice, yaitu Anies. One who have a good choice, yaitu Anies.